Halo rekan-rekan semuanya, eh, rekan geofisikis, geologis, dan yang semua bekerja di dunia eksplorasi, juga adik-adik kita, mahasiswa yang sedang mendalami ilmu-ilmu geofisika. Kita bertemu lagi pada perkuliahan seri Geofisika Manajemen tentang merencana survei geofisika. Merencana survei geofisika ini ada beberapa bagian atau part. Nanti kita sambung-sambung begitu. Kita mulai pada part pertama. Tapi semuanya ingat ya, kita stay out at home. Jadi work from home. Kita tinggal di rumah. Oke? Ya, kita mulai. Dalam merencana survei geofisika, itu ada dua hal yang mesti kita pahami, yaitu kita merencana survei mengikuti standar yang telah ada. Jadi surveinya ngikuti standar aja. Standarnya apa, udah aja kita penuhi semuanya. Terus yang kedua, itu berdasarkan dengan objek yang akan kita cari atau objek yang kita eksplorasi. Nah, ini dua hal yang sangat berbeda dan kita akan jelaskan satu persatu agar kita tidak keliru atau salah menerapkan. Begitulah. Oke, kita akan berbicara tentang survei mengikuti standar yang telah ditentukan atau standar yang telah ada. Dalam merencana survei mengikuti standar yang telah ditentukan, itu ada konsep kerapatan data. Ini penting. Kadang-kadang ini yang suka terabaikan atau terlupakan. Terus ada konsep kerapatan data ini pada teknologi sekarang ini kan digital semuanya ya. Nggak ada peta terus diplot satu-satu terus di print gitu kan. Sudah jarang sekarang. Semua kan digital. Jadi kalau digital itu merasa bahwa peta kecil sama peta besar sama aja datanya. Jadi tidak begitu memperhatikan apa prinsip-prinsip yang skala. Nah, jadi di sini kita tekankan bahwa prinsip skala itu menjadi pendukung utama konsep kerapatan data. Maksudnya ini kerapatan data ya, bukan ketetapan. Kerapatan data. Oke. Jadi itu nanti yang akan kita bicarakan, konsep kerapatan data. Atau lebih mudahnya kalau zaman dulu distandarkan lewat skala peta. Terus di sisi lain ini ada konsep ketelitian data atau kesalahan data. Jadi ketika membuat peta mengikuti standar yang sudah ada, selain kerapatannya bagaimana, ketelitian data atau kesalahan data itu sendiri sudah ditentukan mau berapa begitu. Terus ada konsep ketelitian alat atau kesalahan alat. Nah, ini tuh mendukung data. Jadi kalau ketelitian datanya sudah ditentukan, maka alatnya juga disesuaikan untuk mendukung ketelitian data tersebut. Nah, ini secara umum bisa kita jelaskan sebagai berikut.
di mana survei itu bertingkat-tingkat. Dari mulai survei regional, kemudian survei semi-detail, detail, dan sangat detail. Di mana survei regional itu tentunya biayanya juga murah, tidak terlalu besar, karena masih global ya. Ketelitiannya juga tidak terlalu teliti, ya cukuplah agak kasar-kasar dikit, nggak apa-apa, karena masih regional. Jadi survei regional ketelitian juga masih kasar, biayanya juga relatif tidak banyak, rendah gitu. Terus survei semi detail. Kalau sudah naik ke semi detail ini biayanya lebih besar dari survei regional, dan ketelitian atau kesalahan datanya juga sudah lebih bagus ketimbang survei regional. Nah, demikian juga kalau kita sudah naik ke survei detail, wah ketelitian datanya lebih bagus lagi, dan biayanya otomatis lebih mahal lagi. Dan ini biasanya sudah diambil pada tempat-tempat tertentu yang dianggap menarik. Tidak semua tempat di survei ini. Kemudian yang sangat detail, wah ini sangat mahal sekali biayanya ini. Dan ketelitiannya sangat teliti. Kerapatan datanya juga, ketelitiannya juga ini sangat detail. Nah, ini tentunya tidak sembarang tempat dilakukan survei sangat detail, karena biayanya mahal dan keperluannya juga khusus. Jadi ini tempat-tempat yang terpilih saja. Biasanya ini dilakukan setelah ada survei semi detail dan detail untuk mencari sesuatu yang spesial. Oke. Nah, kita sekarang akan menghayati apa yang dinamakan dengan kesalahan atau ketelitian lah, katakanlah begitu. Kita coba berpikiran bahwa kalau kita mengukur suatu posisi, katakanlah ini map ya, kita mengukur sebuah posisi, kalau kesalahannya kecil, itu dia bergeraknya juga tidak kemana-mana, ya hanya sekitar titik itu aja karena kesalahannya kecil. Jadi kemungkinannya kalau ngukurnya maunya di titik ini, dia bisa bergerak ke, sebetulnya kejadiannya di sini atau di sini atau di sini, tapi terbatas. Tapi kesalahannya sedang, ini mulai besar ini, maunya ngukur sini tapi bisa kejadiannya di sini atau di sini atau di sini atau di sini. Karena itulah kesalahan. Nah, kalau kesalahannya besar, maunya di titik ini tapi bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Nah, itu digambarkan pada sebuah lingkaran yang kesalahan kecil, lingkarannya kecil, bahkan kalau sangat teliti sekali menjadi titik. Begitu, titik saja. Tapi kalau kesalahannya sedang, agak gede lingkarannya, kesalahannya besar, lingkarannya besar. Begitu kira-kira konsep kita dalam pemetaan, dan kita akan gunakan konsep ini dalam pembicaraan selanjutnya. Nah, ini kita berbicara masalah kerapatan data dan skala peta. Ini kalau kita berbicara, katakanlah ini contohnya ini peta 1:100.000. Nah, ini titiknya jaraknya segini. Nah, cukup ini ya. Jadi semua terwakili dengan jarak yang segini. Ketelitiannya dengan bar goyang di sekecil ini cukup. Ini ketelitian datanya. Jadi untuk peta berskala
1:100.000, atau katakanlah kerapatan datanya per titik mewakili sekian square kilometer persegi misalkan. Oke, itu bisa kita hayati, di mana peta ini punya kerapatan data dan punya ketelitian data. Oke. Bagaimana kalau kita skalanya kita perbagus? Jadi menjadi skalanya nanti daerah ini ya contohnya. Di daerah ini skalanya masih 100.000, tapi khusus yang daerah ini skalanya akan kita perbagus menjadi ini skala 1:50.000 dengan kerapatan data yang begini. Tadi kerapatan datanya kan jaraknya kecil-kecil, sekarang jaraknya jadi jauh-jauh nih. Di dalam peta ini, tiap senti peta itu dihuni oleh berapa data ini menjadi jauh-jauh. Begitu. Nah, tentunya kesalahan atau ketelitian datanya itu menjadi gede, sedanglah katakanlah kalau kita berbicara pada peta 1:50.000. Jadi beda ya dengan skala 100.000. Oke, sekarang kita mau lihat khusus yang di daerah ini. Ini peta 1:50.000 ya ini, yang ini sudah tidak memenuhi syarat karena jarak senti petanya itu menjadi jarang-jarang ya. Sekarang kita ambil yang ini. Nah, kita peta 1:25.000. Nah, per senti dalam peta itu jaraknya menjadi jauh-jauh. Ya, ini menjadi lebih tidak cocok karena jaraknya jauh-jauh, kesalahannya juga makin gede kan, ini lingkarannya makin gede. Nah, hal yang sama kalau kita coba, nah ini skala 25.000 sekian. Ini satu peta ini dihuni oleh berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lah, 9 titik. Tapi dengan skala kita tingkatkan, katakanlah skala 10.000, satu lembar peta ini dihuni cuma 4 titik. Wah, ini menjadi jaraknya per sentimeternya itu menjadi panjang ini ya. Nah, itu ketelitian datanya juga kurang, lingkarannya jadi gede. Nah, itu kalau kita mencoba menghayati tentang kerapatan data. Nah, semakin petanya kita buat lebih teliti, maka jarak per stasiun jarak antar stasiun harus disesuaikan, harus dirapatkan juga, dan ketelitiannya harus ditingkatkan juga, seharusnya begitu. Tapi dalam contoh peta-peta ini masih menggunakan peta yang standarnya standar 100.000, jadi jaraknya juga masih jauh-jauh, kesalahannya juga gede-gede. Oke. Nah, ini kalau kita ambil skala yang benar, yang skala 10.000. Tadi peta ini skala 10.000, tapi pakai standar yang 100.000. Jadi jaraknya agak ketulungan ya, jauh ya. Dalam satu peta hanya cuma ada 4 titik. Tapi kalau kita menggunakan peta yang benar, standar yang benar, nah ini 10.000 dalam satu peta ini
banyak titiknya karena jaraknya per senti, ada berapa senti gitu per sentinya ini banyak. Ya, ini peta 10.000, 1 banding 10.000. Nah, kalau misalkan, ini misalkan ya, datanya, ketelitian atau kesalahannya, tadi kita gunakan kesalahan yang standarnya 100.000 skalanya. Ini menjadi gede kan ya kesalahannya. Ya, kalau kita gunakan dengan data berkesalahan segini, rapatnya seperti ini, antara titik satu dengan yang lain ya tabrak-tabrakan. Jadi sudah nggak layak lagi dengan ketelitian data yang berstandar 100.000. Jadi itulah yang saya maksud dengan kerapatan data dan ketelitian data. Memang kita agak rancu setelah kita pegangannya komputer digital, datanya ada suatu data mau diplot dengan skala berapa saja bisa, tapi kalau kita tidak mengikuti kaidah kerapatan data atau skala, menjadi terpeleset kita. Jadi meskipun datanya sekarang sudah digital semuanya, kita tetap ikuti kaidah kerapatan data, ketelitian data, dan skala peta. Oke, supaya kita tidak misunderstanding atau salah pengertian dengan hal-hal yang kita harus cermati, yaitu ketelitian datanya dan kerapatan datanya. Nah, begitulah yang saya dapat sampaikan. Sekali lagi, tolong dihayati benar-benar tentang kerapatan dan ketelitian data. Jangan sampai kita menjadi blunder, salah karena tidak menghayati apa yang saya terangkan tadi. Kemudian kita perencanaan ketelitian atau kesalahan data berstandar yang telah ditentukan ya. Sebagai contoh, dalam survei gravitasi, ketelitian dan kerapatan datanya sudah ditentukan. Ketelitian kesalahan data, pengukuran gravitasinya. Kalau kita mau membuat peta anomali Bugge, peta gravitasi kan petanya anomali Bugge ya. Itu kan ada kesalahan, ada didukung dengan pengukuran gravitasinya sendiri, terus didukung pengukuran posisinya, terus didukung pengukuran elevasinya, yang semua itu dihitung menjadi harga anomali Bugge. Jadi harus distandarkan berapa kesalahan pengukuran gravitasinya. Terus kesalahan atau ketelitian anomali Bugge-nya itu berapa? Kesalahan terus ini kerapatan datanya berapa? Per kilometer square itu harus berapa? Begitu. Ini ketelitian atau kesalahan kontur anomali Bugge-nya. Jadi ini perlu distandarkan, baik itu ngukurnya, gravity-nya, terus ngukur XYZ-nya, tentunya untuk mendukung perhitungan anomali Bugge-nya. Terus kalau sudah ketemu anomali Bugge-nya, kesalahan anomali Bugge-nya itu berapa? Otomatis ini yang akan menentukan kontur anomali Bugge-nya. Oke, kenapa kita harus lihat satu persatu? Karena anomali Bugge ini sebuah contoh aja ya, kalau membuat peta bersistem ya, peta anomali Bugge dari satu daerah ke daerah yang lain. Contohnya seperti kita bahas seperti ini ya. Anomali Bugge itu terjadi dari pengukuran gravitasi ini ya. G observe, ini G normal, ini koreksi udara bebas, besarnya ini ya. Terus ini adalah koreksi Bugge, besarnya ini, di mana D adalah density.
Terus ini koreksi tren. Koreksi tren itu ada koreksi inner zone atau outer zone. Semuanya rekan-rekan yang belajar di geofisika udah paham semuanya ini. Masalahnya yang belum dihayati adalah untuk mendapatkan sebuah ketelitian anomali Bugge tertentu atau kontur anomali Bugge itu berapa kesalahan-kesalahan ini. Nah, jadi ini kesalahannya dibagi-bagi. Jadi kesalahan G normalnya itu harus G observe-nya itu harus berapa. Kesalahan posisinya ini kaitannya sama G normal ya. Terus kesalahan elevasinya kaitannya sama koreksi udara bebas karena ini ada set. Nah, koreksi Bugge itu sendiri karena ini ada set kaitannya sama elevasi, ada density juga. Nah, kalau kita lebih rinci lagi di mana kesalahan pengukuran elevasi dalam satuan meter itu kalau dua ini digabung, ini udara bebas, ini koreksi Bugge, menjadi kurang lebih 0,2 set dalam meter. Itulah kesalahannya. Jadi tentunya jenis alat yang digunakan harus disesuaikan ini. Kalau petanya regional, pakainya alat apa? Untuk mendukung penghitungan anomali Bugge supaya dapatnya kesalahannya masuk sesuai dengan aturan standarnya. Kalau lebih teliti, alatnya pakai apa, dan seterusnya ya. Nah, ini ada suatu contoh standar peta gravitasi yang dibuat oleh Sansina tahun 1971. Ini dia menargetkan skala-skala ketika membuat skala-skala peta gravitasi atau skala peta anomali Bugge, dia itu dirumuskan dengan batasan interval konturnya itu berapa. Interval kontur Bugge ini ya, anomali Bugge. Terus ketelitian, katakanlah ini kesalahan maksimal dari anomali Bugge-nya itu berapa. Jadi ini misalkan peta 1/2,5 juta sampai 1/1 juta. Ini kesalahan maksimum dari hitungan anomali Bugge-nya itu 2,5 milikal. Nah, diperbolehkan membuat kontur interval 10 milikal. Ini seperempatnya. Nah, untuk mendapatkan ini, maka pengukuran gravitasinya itu kesalahannya tidak boleh lebih dari 0,3 milikal. Nah, otomatis kesalahan elevasinya harus menyesuaikan supaya nanti kalau ini dijumlah dengan kesalahan pengukuran elevasi tetap jumlahnya tidak melebihi dari 2,5 milikal. Nah, kerapatan datanya bagaimana? Ini ditentukan. Ini dalam satuan kilometer persegi ya. Itu per satu stasiun itu mewakili 150 sampai 400 km persegi. Nah, karena ini masih regional sekali lah ya. Terus kalau jarak di dalam lintasannya itu ya antara 5 sampai 10 kilo baru ngukur jarak antar stasiun dalam lintasan 5 sampai 10 kilo. Begitu kurang lebih. Nah, kalau kita turun ini kalau peta ini regional ya, peta regional yang ini. Kalau ini sangat regional ya, yang atas ini. Kalau ini regional, itu yang digunakan di PSG, itu skalanya skala 500.000, ada yang skala 200.000.
Tapi biasanya skalanya 1:500.000. Itu anomali Boginnya, error maksimumnya itu 2. Nggak boleh lebih dari 2 milikal. Sehingga boleh mengkontur dengan kontur interval 5 milikal. Nah, gravity-nya ngukurnya berapa salahnya? Harus tidak lebih dari 0,3 milikal. Nah, ini masih bisa pakai Warden, pakai apa masih bisa lah ini ya. Segini mudah lah cari kesalahan ini. Tentu saja kesalahan pengukuran elevasinya juga disesuaikan supaya ini kalau dijumlah dengan kesalahan elevasinya totalnya nggak lebih dari 2 milikal. Nah, berapa kerapatan datanya? Kerapatan datanya adalah per stasiun itu mewakili 25 sampai 100 km persegi atau jarak jarak pengukuran di dalam lintasan ya 2,5 kilo sampai 5 kilo. Begitu seterusnya ke bawah ini sampai yang sangat teliti sekali. Ini contohnya misalkan di survei-survei di mineral ini di mana kontur Boginya itu 0,2 sampai 0,25 milikal. Ini ngukur Boginya, kesalahannya harus berapa? Harus 0,1 milikal. Nah, atau lebih kecil dari 0,1 yaitu 0,08. Ini kesalahan Boginya. Nah, tentu saja didukung dengan pengukuran gravitasinya. Ini kesalahannya ini. Nah, tentu saja ada spelling pengukuran kesalahan elevasinya. Harus teliti sekali elevasinya ini supaya kalau ini ditambah kesalahan elevasinya tetap masuk di sini begitu ceritanya. Nah, itulah kira-kira standar-standar yang dilakukan kalau kita mengukur survei ya. Contohnya survei gravitasi membuat peta yang sudah mempunyai standar. Itu kira-kira. Jadi sekali lagi kita sampaikan ini bahwa pemetaan itu ada pengukuran parameter yang dipetakan. Itu misalkan tadi kalau gravity adalah parameternya adalah gravitasi ya. Terus ada pengukuran posisinya dan ada elevasi dari titik-titik yang dipetakan, di mana posisi dan elevasi itu harus disesuaikan alatnya untuk mengejar ketelitian yang distandarkan. Terus ini adalah ketelitian peta yang dimaksud. Jadi ini harus berapa? Tentunya didukung dengan alatnya, maka akan ketemu ketelitian datanya itu berapa. Nah, kalau ketelitian data itu kita berbicara tentang, kalau ini ada peta, kita berbicara arah magnitude-nya. Nah, selain itu kita berbicara tentang kerapatan data di pemetaan ini. Magnitude-nya ya, berapa salahnya, dan sebarannya, kerapatan datanya sejauh mana rapatnya. Itu yang harus kita perhatikan. Ini kalau di dalam pengukuran atau pemetaan geofisika itu selain mengukur parameter geofisikanya itu sendiri,
dibutuhkan pengukuran posisi dan elevasi. Di mana posisi itu gunanya untuk ngeplot nanti geofisika yang diukur tadi, di mana lokasinya untuk diplot di dalam peta. Nah, ketika ngeplot di dalam peta, ngukurnya itu ya yang diukur ya koordinat dan elevasi. Nah, sekarang kita berbicara tentang pengukuran koordinat dan elevasi. Dalam pengukuran koordinat dan elevasi itu ada dua hal yang harus dicermati. Satu, di daerah terbuka. Maksudnya terbuka itu tidak tertutup kerimbunan, pohon-pohon yang rimbun seperti di hutan-hutan, pohon rimbun. Itu tergolongnya di sini, daerah tertutup. Kalau terbuka itu nggak ada pohon, kalau toh ada pohon masih bisa sinyal GPS itu menembusnya. Nah, itu alatnya pakai apa? Ada beberapa jenis, yaitu GPS handheld yang biasa geologi atau beberapa orang navigator itu membawa alat itu untuk jalan-jalan. Terus ada juga alat diferensial, GPS diferensial. GPS diferensial ini ada yang jenis handheld tetapi didiferensialkan. Nah, itu lebih bagus lagi ketelitiannya. Kalau ini mungkin ketelitiannya bisa 10 sampai 20 meter. Kalau ini sudah bisa 1 meter. Nah, yang paling teliti yang ini, GPS geodetik diferensial. Ini ketelitiannya bisa senti atau bahkan mili. Nah, kalau ini satu lagi ya, hal yang lain di daerah tertutup kita nggak bisa menggunakan GPS. Kita menggunakan alat-alat yang kalau kita ngomong alat-alat ini ya boleh dikatakan itu tradisional gitulah, zaman dulu gitulah ya. Tapi masih penting juga alat ini kalau di daerah tertutup. Jenisnya alat itu yang paling kesalahannya besar ya elevasi pakai altimeter, pakai peta dan kompas sama meteran, ya, jalannya positioning pakai itulah. Terus meningkat lagi pakai theodolite manual. Kita ingat dulu ya, ketika zaman dulu itu ada theodolite T1, T2, macam-macam tingkatannya ya. Tapi zaman sekarang ini kayaknya sudah nggak dipakai lagi ini ya. Sekarang ini total station. Total station yang diukur itu sudut sama jarak begitu untuk menentukan koordinat yang pengukurannya sambung menyambung terus. Tapi ada lagi yang lebih teliti lagi pakai leveling, sifat datar. Nah, ini dia tidak pakai sudut begini, tapi dia datar terus. Nah, naik gitu. Undak-undakan jadi gini, gini, gini. Ya, begitu terus. Itu ketelitiannya sangat bagus. Sampai mili ini ketelitian. Oke, itu jadi beberapa informasi yang perlu kita ketahui pendukung survei geofisika, yaitu koordinat dan elevasi dapat menggunakan alat-alat seperti ini. Dan itu untuk mendukung pemetaan topografi, ini langsung dia pemetaan topografi, terus untuk mendukung pemetaan geofisika, untuk mendukung pemetaan geologi, atau mendukung pemetaan geokimia. Oke, kalau kita sudah tahu filosofi bagaimana kita melakukan survei dengan standar yang telah ditentukan, maka desain surveinya adalah sebagai berikut. Ada sekitar
6 hal yang harus diingat. Jangan sampai kelewatan ya. Desain surveinya harus meliputi hal-hal ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pertama, skala petanya itu berapa? Tentukan. Kita mau survei dengan skala peta sekian. Walaupun skala nanti sudah tidak diplot di dalam hard copy, tetapi ini gunanya untuk menstandarkan kerapatan datanya. Oke, kemudian metode yang digunakan itu apa? Nah, ini penting. Jadi metodenya itu apa? Kemudian dari metode ini keluar ketelitian data atau kesalahan datanya yang sudah tereduksi itu bagaimana? Ya, ini kalau kita rinci ini ada 3, ketelitian data elevasi dan koordinat, kesalahan data atau ketelitian data geofisika itu sendiri, terus ring kontur peta geofisikanya itu sendiri. Jadi nomor 4 ini terdiri dari ini, kesalahan elevasi dan koordinat, kesalahan data geofisika, dan ring kontur peta geofisika itu sendiri. Nah, kelima, tentunya kalau kita mau melakukan ini semuanya, ya spesifikasinya alat harus ditentukan. Untuk mengejar supaya ini berhasil, maka menggunakan alat apa? Ini harus dijelaskan. Terus yang terakhir, spesifikasi alat pengukuran koordinat dan elevasi. Tidak hanya spesifikasi alat geofisikanya, tapi spesifikasi alat pengukuran XYZ-nya juga harus ditentukan. Jadi yang dimaksud desain survei adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Inilah desain survei. Ya. Sekali lagi, inilah desain survei. Jadi kalau desain surveinya sudah ditetapkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu, maka orang yang survei tinggal melakukan, oh saya harus mengikuti begini. Begitulah. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah landasan kita berpikir untuk membuat peta yang berstandarkan kerapatan data atau skala. Nah, saya sedikit akan bercerita bedanya peta geofisika dan peta topografi dan peta geologi. Biasanya yang paling bagus ngikuti standar itu peta topografi. Karena maklum ya, geodesi biasanya dia tidak memikir filosofi perencanaan. Ya mikirlah ketelitian itu, tapi guna interpretasinya dia tidak sampai ke situ. Jadi yang penting dia ukur di lapangan, maka setelah jadi peta disajikan. Nah, kalau geofisika itu memikir filosofinya peta ini bagaimana, kemudian ngukur di lapangan, kemudian disajikan, kemudian diinterpretasi, kemudian dimodelkan, dan lain sebagainya. Nah, pikirannya, spektrumnya menjadi lebih lebar. Nah, lebih lebar lagi spektrumnya geologi. Dari filosofinya, dia pikir mencari apa, terus kemudian dia metain juga, kemudian dia membuat peta, kemudian dia menginterpretasi, kemudian dia menghitung terus. Jadi spektrumnya lebih lebar.
Maka maklum, kalau khusus berbicara tentang kualitas atau standar kualitas peta, nomor satu adalah orang geodesi. Maka harus kita contoh bagaimana orang geodesi membuat peta. Yang paling teledor itu adalah maklum geologi, karena pikirannya kan banyak yang dipikir. Nah, jadi kurang terperhatikan peta ketika dia akuisisi peta itu. Jadi dari peta-peta, kalau kita coba amati dari survei-survei yang sudah, peta topografi bagus, peta geofisika oke, peta geologi ini yang kadang-kadang meleset. Karena apa? Peta skala 100.000 misalkan, alat yang digunakan positioningnya ya handheld GPS, kompas, palu, klino dan lain sebagainya itu ya. Peta 1:25.000 sama alatnya. Peta banding 10.000 alatnya sama. Peta banding 1.000 sama juga alatnya. Nah, ini yang jadi apa itu namanya, sesuatu yang mesti kita evaluasi sehingga peta itu benar-benar sesuai dengan apa itu namanya yang diproduk. Selain itu di geologi itu jalurnya itu biasanya ngikuti sungai. Jadi peta 1:100.000, kalau ada 5 sungai, ya itu yang diikuti sungainya. Peta 1:25.000, ya sungai itu yang diikuti. Peta 1:10.000, ya sungai itu yang diikuti. Paling nyabang-nyabang sedikit. Nah, ini yang perlu dikembalikan pada filosofi peta tadi, di mana distribusi datanya harus merata, begitu. Nah, ini sedikit info supaya kita menjadi benar ketika kita membuat standar peta. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses.